Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Diki Uktosumanjaya NIM 102190109 dengan Eva Pradita Widyasti NIM 102190113 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Koperasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang koperasi. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian secara lebih ringkas, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi di sini terdapat 4. Yang pertama, bukan merupakan kumpulan modal. Yang kedua, merupakan kerjasama. Yang ketiga, semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh dalam paksaan ataupun intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Yang keempat, tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum, asas, dan prinsip koperasi. Dasar hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dengan berlakunya UU Koperasi, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dinyatakan tidak berlaku. Namun, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 1967 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UU Koperasi. Koperasi sendiri memiliki beberapa asas, yaitu diantaranya yang pertama asas kekeluargaan dan asas kegotong royongan. Asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Asas yang kedua yaitu asas kegotong royongan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan. Koperasi sendiri juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawas oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang keenam, koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dan yang ketujuh, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Yang keempat yaitu tentang tujuan, peran, dan fungsi koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dari segi tujuannya, koperasi terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, dan yang ketiga koperasi kredit. Yang pertama yaitu koperasi produksi, yaitu merupakan yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang ketiga, koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal. Dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, membantu anggota untuk peningkatan pendapatan atau penghasilan. Yang kedua, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Yang keempat, turut mencerdaskan bangsa. Yang kelima, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perorangan maupun warga masyarakat. Dan yang keenam, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Serta di dalam bab 3 bagian pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi tersebut yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ini ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Dan fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eva Pradita Widyasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Diki Okta Sumanjaya. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Dan yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dan yang kelima, memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola. Selain persyaratan tersebut, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suwarni Amran. Di antaranya adalah 1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Yang ketiga, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dan yang keempat, kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Poin selanjutnya yaitu permodalan koperasi. Permodalan koperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama modal sendiri dan yang kedua modal pinjaman atau modal luar. Modal sendiri bersumber dari 1. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Yang kedua, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dan yang keempat, donasi atau hibah. Donasi atau hibah adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. Dan yang kedua adalah modal pinjaman atau modal luar. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari 1. Anggota. Anggota yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan. Yang kedua, koperasi lainnya dan atau anggotanya adalah pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. Serta sumber yang ketiga yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya.
adalah pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sumber yang keempat, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, adalah dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, sumber lain yang sah, adalah pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.